Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan sistem aplikasi klinik. Yang pertama kita login dulu. Oke, di sini ada fasilitas menu setting, saldo awal, transaksi, rawat inap, jurnal akuntansi, dan laporan. Di setting terdiri dari kode akun, data produk, data ruangan, data supplier, dan data pelanggan. Selanjutnya di saldo awal ada saldo awal produk, hutang, piutang, aset, penyusutan, dan saldo awal neraca. Sedangkan di transaksi ada pembelian sama apotek. Terus di menu rawat inap ada pendaftaran, kasih rawat inap. Di jurnal akuntansi ada penerimaan piutang, pembayaran hutang, jurnal umum, dan penyusutan aset. Sedangkan laporan, neraca, laba rugi, piutang, hutang, dan buku besar. Yang pertama adalah kode akun. Misalkan di sini saya membuat kode 1 itu untuk aset 1.01.0101 untuk kas, 1.01.02 untuk Bank Mandiri misalkan. Terus misalkan kode 5 biaya 5.01.01 gaji, 5.01.02 listrik, 5.01.03 air, dan lain sebagainya. Jadi standar akuntansinya untuk kode 1 depannya 1 itu aset, 2 hutang, 3 ekuitas, 4 pendapatan, dan 5 biaya atau beban. Ini contohnya seperti ini. Untuk ngedit, melakukan edit, misalkan ada kesalahan, kita pilih aja yang datanya yang keliru. Misalkan di sini ini keliru, terus kita ganti, misalkan informasinya ini seperti ini, terus tinggal kita klik tombol edit. Di sini sudah berubah. Oke, saya kembalikan ke awal, edit. Untuk menghapus tinggal klik tombol ini untuk menghapus. Contoh, saya bikin sembarangan dulu, simpan. Terus ini untuk menghapus tinggal klik tombol ini, sudah hilang. Selanjutnya kita ke arah data produk. Misalkan nama produknya obat sakit kepala misalkan. Barcode-nya misalkan ini barcode disesuaikan dengan produk tersebut, jadi bisa di-scan melalui scan barcode atau alat yang lainnya. Ya, satuannya pieces, misalkan harga belinya 2.300, harga jualnya 2.500. Simpan. Untuk melakukan edit sama dengan yang tadi, edit hapus sama. Misalkan produk yang kedua obat sakit perut, barcode-nya misalkan 22222, satuannya pieces, harga belinya misalkan 2.500, harga jual 3.000. Terus bagaimana kalau kita input data barang yang jasa? Contoh kasusnya untuk dokter umum, biaya dokter umum, barcode-nya misalkan DK01.
satuannya kunjungan, per kunjungan misalkan. Harga belinya dikosongkan karena tidak ada beli. Harga jualnya misalkan 50.000 untuk dokter umum. Oke. Terus misalkan yang ini saya edit dokter spesialis kulit misalkan DK02, harganya 75.000 misalkan. Ini sudah masuk. Oke, jadi intinya kalau jasa itu harga beli dibuat 0. Terus ini misalkan harga room kelas 1 misalkan, barcode-nya R01 misalkan, satuannya per hari, jadi sewa per harinya. Harga jualnya misalkan yang kelas 1 125.000. Terus ini saya copy aja, room kelas 2 misalkan kelas 2 lebih murah 100.000. Terus room kelas 3 03 ini harganya 75.000. Simpan. Ini yang kelas 2 barcode-nya R02 aja edit. Oke. Jadi ini contoh pengisian untuk data produk. Selanjutnya data ruangan. Misalkan ruang ini kelas 1 A misalkan. Terus ada lagi ruang 1B, ruang 1C misalkan. Terus ini 2A, 2B, 2C. Ini saya edit biar sama hurufnya. Oke, terus 3A, 3B, 3C. Oke, ini contoh ruangannya ada ini, seperti ini, ruang yang rawat inap misalkan. Terus data supplier, nama misalkan toko misalkan Lotte Mart aja. Ini fungsinya untuk waktu kita pembelian barang, atau kalau bahasa Jawanya itu kulaan. Itu ini suppliernya mana wajib diisi di sini. Oke, kita simpan misalkan Lotte Mart, terus sumber sehat misalkan. Nomor teleponnya misalkan saya kosongi, simpan. Sudah, ini 2 data supplier. Sedangkan data pelanggan, ini pelanggan yang akan rawat inap bisa diisi di sini. Kalau pelanggan lama diisi di sini silahkan. Tapi kalau pelanggan baru bisa lewat di rawat inap nanti. Jadi pertama seperti itu. Ini data pelanggan tidak saya isi dulu. Oke, selanjutnya di saldo awal. Saldo awal produk pada saat program ini dijalankan, di klinik tersebut sudah terdapat beberapa produk seperti misalkan obat sakit kepala, sakit perut sejumlah berapa. Jadi kita gunakan di sini. Di sini yang muncul itu yang produk yang ada harga belinya, sedangkan yang jasa tidak akan muncul di sini. Misalkan saldo awal kita tetapkan per tanggal 1 Juli. Misalkan per 30 Juni misalkan, karena tanggal 1 kita sudah running, berarti akhir Juni itu kita siapkan saldo awalnya.
Untuk mengoperasikannya cukup mudah, tinggal kita pilih misalkan obat sakit kepala. Pada saat program dijalankan ada jumlahnya sekitar misalkan ada 100, sudah simpan. Terus yang ini ada 135 di tanggal sama, tanggalnya saldo awal 30. Oke, simpan, sudah. Itu jadi hati-hati di posisi tanggal ya. Jadi kalau saldo awal tanggalnya harus sama, usahakan sama semua, karena itu jadi nantinya akan jadi neraca awal. Selanjutnya kita di saldo awal hutang. Nah, ini misalkan kita masih ada hutang di Sumbermart per tanggal 30 Juni di Sumber Sehat itu dengan nominal misalkan masih punya hutang senilai 4.500.000. Sudah, misalkan kita punya hutang di Sumber Sehat senilai ini. Kalau temat kita wajib beli cash misalkan seperti itu. Terus saldo awal piutang itu nanti ada pelanggan yang belum lunas. Misalkan di sini saya isi pelanggan A. Simpan, kita isi strip karena wajib ngisi. Oke, sudah. Terus ternyata di pelanggan A punya piutang ke klinik yang belum lunas, walaupun dia sudah rawat inap, boleh pulang tapi belum dilunasi misalkan seperti itu. Kita pilih tanggalnya sama per 30, misalkan yang belum lunas 500.000. Oke, sudah. Itu di saldo awal. Terus bagaimana kita cek dengan neracanya? Neraca kita setting di tanggal 30 Juni seperti yang kita input lah. Ini hasilnya. Jadi ada piutang, ada hutang di kewajiban, terus lawannya kan semuanya modal. Jadi di sini 1067 total ekuitas dan kewajibannya, sedangkan total asetnya sama 1067. Jadi program sudah benar, laporan neracanya sudah balance. Selanjutnya kita kembali ke saldo awal, data aset, milih tanah, misalkan per tanggal sama per 30 Juni, nama aset tanah misalkan. Karena tanah tidak ada nyusut maka umur ekonomisnya 0. Harga perolehannya misalkan waktu itu beli 1.500.000. Seperti ini, jadi 1,5 miliar ya harga tanah. Terus untuk membangun bangunannya, tanggalnya sama juga. Untuk bangunan misalkan bangunan klinik namanya, bangunan klinik, umur ekonomisnya untuk bangunan standar pemerintahan itu 20. Harga perolehan untuk dalam proses membangun, listrik dan kawan-kawannya misalkan habisnya 1 miliar. Seperti ini. Jadi di sini juga ada peralatan. Ini peralatan kesehatan, misalkan apa ya, di tanggal yang sama peralatan dokter lah, saya nggak tahu namanya. Umur ekonomis 4 tahun, misalkan harga perolehannya misalkan 4 juta. Karena di standar itu cuma ada 2084 untuk umur ekonomis. Oke, terus di sana ada kendaraan operasional, misalkan per tanggal 30 Juni juga, nama aset ambulan misalkan. Umur ekonomisnya 8 tahun, karena harganya di atas 100 juta, jadi umur ekonomisnya 8 tahun. Misalkan pembeliannya waktu itu 220 juta. Simpan, sudah seperti ini. Ini data asetnya, kita cek di laporan neraca per tanggal 30 Juni. Di sini yang baru sudah muncul. Jadi total asetnya sudah 2725 ya, betul. Di sini 2725. Jadi sudah balance antara ini sama ini. Oke, berarti program sudah jalan benar. Selanjutnya kita lanjutkan di saldo awal penyusutan.
kita tinggal pilih asetnya. Pilih asetnya, misalkan yang ada di sini yang bisa nyusut. Kalau tanah kan tidak nyusut, jadi tidak akan muncul di sini. Misalkan ambulan. Per tanggal 30 Juni itu umurnya itu dalam bulan sampai tanggal 30 Juni itu sudah umurnya misalkan 15 bulan. Simpan, artinya sudah nyusut senilai 34 juta. Terus bangunan klinik per tanggal ini sudah nyusut 24 bulan misalkan, sudah 2 tahun. Terus peralatan dokter per tanggal ini misalkan sudah sampai saat ini sudah misalkan baru 8 bulan misalkan umurnya. Simpan, sudah nyusut seperti ini. Jadi kita cek lagi laporan neraca. Di sini akumulasi penyusutan bangunan ini. Jadi total asetnya jadi 2590, di sini 2590. Artinya sudah balance dan sudah benar. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah saldo awal neraca. Di sini adalah di pinter-pinternya kita menjurnal ya, dalam arti membuat lawannya. Jadi di accounting itu tiap jurnal itu harus ada debit, pasti ada kredit, dan nominalnya harus sama. Contoh pada saat per 30 Juni uang kasnya ada misalkan keterangannya saya kosongi, ada di kas itu ada 1.500.000. Oke, simpan. Terus di Bank Mandiri sekitar misalkan 20 juta. Selanjutnya di cuma 2, karena kalau 5, kode 5 itu biaya tidak ada saldo awalnya. Selanjutnya kita bikinkan lawannya. Lawannya untuk saldo awal itu adalah modal. Di sini tidak ada modal, jadi kita bikinkan akun dulu. Di kode akun nomor rekening 30101 modal. Oke, kita simpan. Kita cek dulu di laporan neraca namanya. Oke, modal ya, sama ya. Oke, supaya gabung di situ. Jadi saldo awal neraca ini sudah ada 21.500. Jadi yang kredit masih 0, artinya belum balance. Kita balenkan dengan modal. Jadi keterangan ini, terus di posisi kredit kita isi 21.500.000. Simpan. Oke, ini sudah balance, bro. Terus kita cek di neraca per tanggal 14. Oke, total aset sudah segini, ekuitas kewajiban ini sama, akhirnya balance. Dan di sini kas dan setara kas ada nominal seperti ini, seperti yang kita input di saldo awal. Oke, selanjutnya kita ke menu transaksi pembelian. Jadi jika kalau bahasa Jawanya kulaan atau kita pengadaan bahan baku, istilahnya seperti itu dalam bahasa Indonesianya. Misalkan per tanggal 1 Juli dengan nomor bukti, misalkan nomor bukti di notanya ini seperti ini, saya beli kan obat sakit kepala, harga belinya seperti ini, jumlahnya 10, non PPN misalkan. Pengeluarannya saya belinya cash. Oke, cash. Suppliernya Lotemat, karena Lotemat harus cash misalkan. Terus yang kedua obat sakit perut, jumlahnya 4. Simpan. Sudah seperti ini. Jadi ini pembeliannya, ini nomor buktinya, isi barangnya ini. Terus yang kedua misalkan tanggal 2, ini yang PPN. Nomor bukti ini obat sakit kepala misalkan ini, terus kita PPN yang ini jumlahnya 10 misalkan. Pembayarannya saya transfer, misalkan transfer. Itu suppliernya Lotemat sama transfer misalkan.
Oke, nah di sini ada PPN senilai ini. Jadi totalnya ini, PPN-nya ini. Seperti itu. Terus misalkan kita belinya secara kredit atau hutang, misalkan di nota 555. Pilih barang ini sejumlah 10 non PPN misalkan. Di sini pembelian kredit pilihannya. Jadi suppliernya sumber sehat ya. Ini kita perhatikan sumber sehat, terus kita simpan. Oke. Di sini sudah muncul sumber sehat. Jadi laporan ini pembelian secara kredit yang tadi. Jadi ini tergantung tanggal. Pembelian tanggal 1 yang muncul yang tadi, yang pertama, sedangkan yang kedua tanggal 2 yang ini. Jadi filter isian ini per tanggal. Jadi kita memudahkan untuk cek, oh tanggal ini saya belanja apa saja, tanggal ini nomor buktinya. Seperti itu. Oke, lanjut ke ini sudah pendaftaran, ini sudah transaksi. Oke, sekarang kita apotek. Di apotek misalkan ada orang pembelian barang, misalkan ini kita cek kakas dan misalkan tidak ada PPN, non PPN ya. Tinggal kita scan barcode-nya pakai alat scan-nya itu seperti yang di supermarket atau minimarket. Misalkan tadi kan kalau obat sakit kepala kalau nggak salah barcode-nya 11111 misalkan. Seperti ini. Terus ini seperti ini. Jadi ini scan barcode, cara scan barcode. Cara kedua bisa saja kita manual. Misalkan kita nggak ada barcode-nya. Di sini akan muncul yang apotek, yang barang yang dijual saja. Dokter nggak akan muncul di sini. Oke, kalau cara manual seperti ini, obat sakit kepala, terus kuantiti 100. Oke, simpan. Sudah seperti ini. Jadi kalau sudah selesai, ini pelanggan pertama, klik selesai. Terus print nota apa enggak? Print. Kalau print nota, kita tinggal print nota seperti ini. Maka notanya muncul seperti ini. Terus tinggal kita klik tombol print. Oke, selanjutnya misalkan pembeliannya bisa gesek tunai, penjualannya kan diterima di Bank Mandiri misalkan. Ini seperti ini caranya. Oke, ini barcode-nya salah saya 5. Oke, ini misalkan ini kan scan, misalkan ya seperti itulah, seperti yang di supermarket itu. Jadi PPN-nya 0, totalnya seperti ini. Oke, tinggal kita klik selesai, print nota. Ya, seperti itu caranya. Ini yang untuk menu apotek. Saya harap, saya rasa cukup sederhana. Selanjutnya kita ke arah rawat inap. Jika ada pasien baru, kita akan mengajukan di pendaftaran. Pasiennya mau nginep di ruang apa? Misalkan ruang 1C. Data pelanggannya ini, misalkan, ya kan? Ternyata pelanggannya ini yang ada pelanggannya dulu, misalkan ya. Terus kayak saya simpan. Oke, 1C sudah tidak ada karena sudah dipakai untuk pelanggan A. Di sini listnya sudah tidak ada. Terus ada ruang 2A. Pelanggannya tidak ada di sini. Kita bisa setnya di sini. Ini bisa kita cari. Kalau nggak ada ya sudah, nggak ada berarti harus pelanggan baru. Ini kita klik pelanggan baru. Namanya Bandrio. Nomor telepon silahkan diisi, simpan. Oke, kita kembali ruang 1A. Pelanggan Bandrio sudah muncul di sini. Oke, kita klik simpan. Oke, 1A sama 1C dipakai untuk perawat inap. Jadi tinggal ini ruangan yang kosong. Terus bagaimana kita nginput biayanya mereka itu? Kita lakukan di kasir rawat inap. Jadi di ruangan tersebut misalkan ada periksa dokter, terus pemberian obat, terus sewa kamar dan kawan-kawannya kita lakukan di sini. Di sini kan akan muncul ruang 1A, ruang 1C. Ini ruangan yang ada penyewanya akan muncul di atas ini semua nanti. Ada banyak. Misalkan untuk yang ruang 1A ini kita pilih aja.
Oh, pelanggannya Bandrio, ini yang 1B pelanggannya A. Oke. Ternyata di sini juga bisa scan. Jadi ternyata misalkan Bandrio butuh obat sakit perut, misalkan kode barcode-nya kan tadi 222 yang sakit perut. Oke, dia masuk di sini. Per tanggal 14 ya. Terus di hari itu juga ada pemeriksaan dokter umum. Dokter umum perkunjungan kuantitinya 1. Oke. Kita tinggal klik simpan. Sudah. Jadi ini si Bandrio ada pemeriksaan dari dokter umum sama obat sakit perut. Terus bagaimana ruangannya? Ya ini ruangannya kan tadi kelihatannya R01 ada. R01 itu untuk itu barcode-nya. Nah ini sudah otomatis jadi 1 hari. Besoknya kita tinggal R01 lagi atau kita pilih di sini ruangan kelas 1 ya. Nah ini jadi dia sudah nginep 2 hari. Jadi totalnya seperti ini yang harus dibayarkan. Oke, jadi semua list apa yang terjadi di Bandrio akan di sini. Terus kita cek di laporan piutang per tanggal sekarang. Nah, ini Bandrio ada piutang seperti ini. Ini kan belum kebayar. Sedangkan pelanggan A ini kan yang tadi di saldo awal, yang kita sepakati itu tadi di saldo awal. Terus ini kan kas rawatnya, ini yang 1A, ini list historinya, tinggal apa saja yang ada yang Bandrio butuhkan akan diisi di sini. Terus kita di ruang 2C sama seperti itu. Terus misalkan pasiennya sudah sembuh dan selesai, boleh pulang, tapi mereka kan diharuskan, diwajibkan untuk melunasi pembayaran. Ya, caranya bagaimana? Di sini ada total tagihan 303.000. Ini bayar berapa? Tinggal kita di sini. Misalkan dia bayar lunas, misalkan ini lunas dan dia cash atau pakai gesek, misalkan pakai Bank Mandiri, oke. Jumlah uangnya 303.000. Oke, jadi kembaliannya 0. Dia gesek, terus kita klik selesai. Print nota. Ya, jadi intinya kalau sudah selesai melakukan pembayaran dan kawan-kawannya itu wajib dicek selesai. Kalau belum masih jangan diklik selesai, karena selesai nanti akan hilang. Ini informasinya ada obat sakit ini notanya seperti ini. Oke. Jadi di sini ruang 1A hilang, sudah tinggal ruang 1C. Terus bagaimana kalau dia bayarnya tidak lunas? Misalkan ada piutang, misalkan ini saya kasih dulu datanya dulu, room kelas 1 3 hari, misalkan dia 3 hari, ini saya 3 hari, klik simpan. Terus dokter umum dia sempat 3 kali kunjungan, misalkan seperti itu, bisa saja direkap seperti ini ya. Terus ini kan jumlah yang wajib dibayarkan kan segini, dia bayarnya cash tapi dia cuma bayar bawa uang 500.000 misalkan. Kan dia cuma punya uang 500.000 misalkan, di sini kita ganti bayarnya 500.000. Kan tidak lunas, jadi masih 30.500. Tinggal kita klik selesai. Oke, print nota. Oke. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat di laporan piutang per tanggal sekarang. Pelanggan A itu sudah masuk di sini, ada ini sudah bayar, jadi total saldo awalnya 500.000, terus dia rawatnya 500, jadi totalnya ini piutangnya dia cuma bisa bayar 500, jadi masih ada sisa saldonya seperti ini di sini. Oke, laporannya akan muncul. Jadi kalau sudah lunas tidak akan muncul di sini di laporan piutang. Selanjutnya kita cek lagi di neraca per tanggal 14.
Nominal kasnya ada ini karena tadi ada transaksi, dan di sini juga di kas jadi berubah seperti ini karena ada transaksi. Piutangnya ini sebanyak ini, terus ini yang total aset, total kewajiban masih sama. Oke. Ini untuk rawatnya. Selanjutnya kita ke jurnal akuntansi penerimaan piutang. Si pelanggan A mau melunasi di tanggal misalkan tanggal 14, sudah ini nominalnya kan ini, nomor buktinya misalkan ini, penerimaannya dia bawa uang cash seperti ini. Tinggal kita klik tombol simpan aja, kita pilih dia bayarnya berapa. Kalau dia nyicil ya sudah, tinggal misalkan dia baru bayar 30.500 misalkan, simpan sudah, ini piutangnya tinggal ini. Terus misalkan dia ngelunasi, tinggal kita kasih nomor bukti, kas juga, sudah lunas, hilang. Selanjutnya pembayaran hutang. Pembayaran hutang misalkan ini hutang, kita mau bayarkan, bayarnya tapi nyicil, saya bayar 500 dulu. Nomor buktinya ini, pengeluarannya cash, saya bayar cash ke salesnya datang ke klinik, terus kita cuma bayar 523 dulu dari totalnya 4.523 misalkan. Terus kita klik simpan. Jadi hutang kita masih ada 4 juta di sini. Caranya seperti itu. Jadi kita cek lagi di laporan neraca per tanggal 14. Nah, seperti ini jadinya. Hutangnya jadi masih 4 juta. Piutangnya kita cek 0, karena kalau 0 tidak ada muncul, jadi piutang kosong nih, 0. Jadi kita cek lagi total aset 2611 873 333. Oke, sama, jadi masih balance. Selanjutnya pembayaran hutang sudah. Jurnal umum. Jurnal umum itu apa saja yang kita lakukan transaksi, dilakukan transaksi yang tidak ada di fasilitas ini ya. Syaratnya adalah ahli akuntansi ya. Jadi misalkan saya di sini, kalau kita cek di neraca ya, saya per tanggal 14 ada uang cash di kas itu 2.300.000. Saya mau tarik tunai dari Bank Mandiri senilai 10 juta untuk masuk kas, berarti kan tarik tunai. Oke, sekarang di jurnal umum misalkan ini tarik tunai keterangannya. Saya sebentar. Aduh, kok ngeklik sendiri, sebentar. Tarik tunai. Oke, jadi saya tinggal klik tombol plus di sini. Tarik tunai berarti kasnya di posisi debit, saya mau narik 10 juta tadi. Terus yang kredit, posisi kredit adalah Bank Mandiri yang berkurang 10 juta. Oke, selanjutnya tinggal klik simpan, sudah selesai. Seperti itu. Jadi kita cek di neraca seperti ini, jadi 12.10. Kenapa saya tarik mandiri itu? Rencananya saya untuk bayar gaji misalkan. Terus kan di tanggal 14 itu misalkan ini nomor bukti ini bayar gaji misalkan. Oke, plus posisi debitnya adalah biaya gaji, beban gaji ini. Kreditnya saya bayarnya cash, karyawannya langsung cash, misalkan 1 juta. Bayar gajinya 1 juta. Shift lah ini. Jadi per kelompok ini per jurnal. Jadi sepasang ya. Ini yang gaji, yang ini yang tadi tarik tunai. Seperti itu. Oke, selanjutnya penyusutan aset. Jadi secara akuntansi itu aset itu wajib disusutkan tiap bulan. Biasanya dilakukan di akhir bulan. Misalkan saya nyusutkan di caranya cukup sederhana. Ini misalkan tanggal 31 Juli misalkan. Jadi saya nyusutkan tinggal gini aja, ambulan simpan 31 Juli kan. Terus bangunan klinik simpan. Terus peralatan dokter simpan. Otomatis sudah nyusutkan, program nyusutkan sendiri.
Jadi ini saya rasa cukup user friendly dan mudah sekali. Sekarang laporan neraca yang terbaru per 31 ya kan, karena ada 31 tadi. Ini penyusutannya sudah bertambah, akumulasinya penyusutan. Terus kita cek lagi total ini sama, artinya masih balance, program masih benar. Oke, penyusutan sudah selesai, tinggal di sini laporan. Itu yang ini yang neraca. Sekarang kita cek laba rugi dari periode berapa, misalkan dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31. Kita lihat terdapat pendapatan penjualan senilai ini penjualan produk, pendapatan jasa ini dari sewa room dan kawan-kawan. Ini harga pokok penjualannya, ini modalnya, HPP-nya seperti ini. Jadi laba kotornya ini. Terus penyusutan ini biayanya kan akumulasi penyusutan, gaji dan kawan-kawannya, total biaya segini. Laba bersih jadi minus karena pendapatannya cuma 847, biaya yang kita keluarkan plus akumulasinya senilai 7 juta, jadi laba ruginya minus. Oke, ini laporan piutang per kapan, tinggal kita misalkan per 14. Oke, kosong ya Pak. Terus kalau kita lihat per tanggal 1 Juli masih ada, ini yang saldo awal. Terus kita bisa cek per tanggal 8 piutangnya seperti apa, atau per tanggal 14 piutangnya kosong. Itu seperti itu, jadi tergantung dari nilai tanggal. Untuk laporan hutang pun sama seperti itu. Selanjutnya untuk buku besar, jadi kita untuk ngecek apa saja yang terjadi di akun tersebut. Yang pertama kali kita pilih informasi dari tanggal berapa sampai berapa, misalkan dari tanggal 1 sampai 31. Saya pengen ngerti informasi kas itu keluar masuknya bagaimana, lihat laporan. Di sini ada akun-akunnya, ureannya, saldo awalnya 1,5 juta, saldo awal 11.230, periodenya ini. Nah ini jadi saldo awalnya 1,5 juta, ada kredit senilai 23, berarti berkurang. Ini saldonya. Jadi informasinya ada di sini semua. Terus ada uang masuk 10 juta, ini yang tarik tunai saya tadi, tarik tunai. Ini kan informasinya tarik tunai, ini bayar gaji, posisi kredit seperti itu. Atau kita cek di misalkan di laba rugi ini kita coba cek kode akunnya. Pendapatan penjualan itu sama jasa itu kalau nggak salah ini 40101 kalau nggak salah di setting defaultnya. Coba saya akan buatkan 40101 pendapatan penjualan. Simpan. Terus yang satunya 02 kalau nggak salah pendapatan jasa. Oke, simpan. Oke, ini terus saya di buku besar dari tanggal 1 sampai dengan tanggal ini, terus di pendapatan penjualan, lihat laporan ini. Jadi penjualannya obat sakit kepala ini semua datanya, pendapatan penjualannya 271.500 dari tanggal 1 seperti apa ini. Jadi kita bisa cek di neraca di laba ruginya tadi 271.500 dari periode tanggal 1 sampai 31. Ya, sama. Oke, yang kedua kita cek 825.000 untuk pendapatan jasa di buku besar tanggal 1 sampai dengan tanggal ini. Kita pilih pendapatan, lihat aja laporan. Oke, sama 825.000. Begitu saja informasi singkat kami untuk sistem informasi akuntansi klinik. Atau mohon maaf kalau ada kesalahan dari kalimat atau apapun. Untuk informasi lebih detailnya bisa kontak ke kami. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.